Mana yang mesti difahami, mana yang mesti diketahui terlebih dahulu oleh orang yang ingin membaca Al-Quran? Yang pertama yaitu makhorijul hurufi was sifati. Ini dia. Jadi yang awal yang mesti dipelajari orang yang ingin baca Quran itu yaitu berhubungan dengan makhorijul huruf. Makanya ada kata-kata yang bagus itu ada wawancara antara Syekh Isa Al-Ma'sarawi di satu stasiun televisi, saya lihat. Bagi pemula ini, apa yang mesti dipelajari terlebih dahulu? Ya, maka beliau menjawabnya seperti ini. Jadi tujukan terlebih dahulu fokus kita kepada Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, ya kan? Kemudian dari surat itu akan terkumpul kepada ayat-ayat. Masing-masing surat ada ayat-ayat. Kemudian ayat-ayat itu terdiri dari beberapa kalimat-kalimat. Ada yang pendek, ada yang satu kalimat, ya, ada yang dua kalimat, bahkan kalau di Al-Baqarah ada yang paling panjang, banyak kalimatnya satu ayat itu. Kemudian per satu kalimat itu terdiri atau terkumpul dari beberapa huruf. Maka inilah huruflah yang terlebih dahulu dipelajari. Bagaimana penyebutan huruf-huruf hijaiyah. Makanya beliau, kalau kita orang Arab bersyukurlah, kata beliau. Ya, kalau kita orang Arab bersyukurlah karena kita tidak perlu belajar. Ya, tidak perlu belajar pengucapan karena dari lahir kita akan secara langsung akan berucap seperti itu, kata beliau. Tapi kalau orang-orang yang Ajami, orang selain Arab, mereka akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah, akan berusaha mempelajari huruf hijaiyah, kata beliau. Kemudian apa setelah itu? Maka setelah itu yang mesti dipelajari juga setelah makhraj adalah sifat, kata beliau. Ya, sifat, kata beliau. Maka makhraj dan sifat dua bab yang tak bisa dipisahkan, mesti dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran. Maka orang A'jam, kata beliau, akan belajar kepada orang Arab bagaimana contohnya penyebutan huruf A dia atau huruf A. Ini sifat. A huruf tebal tipis, maka dia bunyinya A bukan O. Ya, huruf H bukan huruf Ho, bukan Ar-Rah, tapi Ar-Rah. Itu dia. Maka makhraj sifat mesti difahami. Itu jawaban. Maka yang wajib, yang mesti dipelajari oleh orang yang ingin membaca Al-Quran, fahamilah dulu makhorijul huruf. Ya, fahami makhorijul huruf. Karena ibdalu harfi bi harfi, terganti huruf dengan huruf yang lain, ini lahnul jali. Haram hukumnya terjadi, nggak boleh terjadi. Ya, nggak boleh terjadi terganti huruf dengan huruf yang lainnya. Karena dapat merusak makna. Ya, dapat merusak makna ayat, nggak boleh terjadi. Ini yang pertama, ya. Liyalfidhu bi afsahil lughati. Kenapa mesti penyebutan huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu yang dipelajari? Kenapa liyalfidhu? Liyalfidhu di sini maksudnya adalah liyahfidhu, ya, untuk menjaga. Jadi untuk menjaga afsahil lughati, untuk menjaga keafsahan bahasa, untuk menjaga kemurnian bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Nah, ini dia. Ini pentingnya penyebutan huruf hijaiyah, ya, untuk menjaga kemurnian bahasa Arab itu. Karena tadi apa? Karena tertukar huruf dengan huruf, ini bahaya. Alhamdu Rabbil alamin, jangan dibaca Rabbil alamin. Mahzuran, jangan dibaca mahzuran, makhrajnya sama. Ya.
Kalimat asa dengan kalimat asu, makhrajnya sama, tapi sifat yang membedakan. Makhraj, hati-hati.